Di alam liar sana, hewan-hewan itu didorong oleh reaksi animalnya, reaksi egonya yang berupa fight or flight. Untuk apa? Untuk mendapatkan tiga itu. Singa merebut tahta sebagai penguasa wilayah. Hartanya adalah apa? Gerombolan hewan-hewan yang merupakan makanan dia, yang ada di wilayah kerajaannya si singa itu. Cintanya apa? Betina-betina itu tadi. Jadi kalau kita sudah tergoda oleh harta tanda cinta ketika tercerahkan, maka seketika kita akan kembali menjadi animal mind. Sifat buta kita akan muncul, sifat manusianya hilang, apalagi sifat dewasa. Mending nakalnya dituntasin dulu aja gitu. Nah, tuntasin dulu. Makanya banyak yang menyarankan, udah habisin kegelapanmu dulu. Kita pernah melakukan usaha yang udah kita abaikan tanpa sengaja. Oke. Bahkan pasang nomor togel aja, kalau nggak masang nggak ada beruntung kan. Kan ada usaha juga masang nomornya minimal. Oke. Nah, dalam proses pencarian jati diri seseorang, Pak Wayan, ini kan masuk ke dalam ranah spiritual gitu ya. Nah, apakah kemudian ketika seseorang mengalami upgrading spiritual gitu ya, pertumbuhan spiritual, itu akan berimplikasi positif terhadap kondisi tubuh, kondisi fisik seseorang apa enggak gitu Pak Wayan? Misalnya, kita kan lihat gitu ya, auranya Kang Abu, auranya Pak Wayan, pokoknya orang-orang spiritual beda, auranya beda. Apa aja yang berubah dalam fisik, tanda-tandanya apa aja? Gini Kang. Termasuk auranya Pak Surya gitu ya? Ya, Pak Surya udah berubah, dari rambut sudah berubah, auranya gitu. Langsung dari Gini, orang itu sakit atau penampilan pada fisiknya kan dipengaruhi banyak sekali oleh pikiran. Oke. Jadi saya pernah membaca sebuah entah penelitian atau apa itu. 50% orang sakit disebabkan oleh faktor spiritual atau kejiwaannya. Jiwa yang lain ya, bukan jiwa yang mental itu kan. Kemudian 15% oleh faktor sosial, 10% oleh faktor fisik, dan 25% oleh faktor psikis atau mental. Nah, artinya kalau orang belajar spiritual, belajar kesadaran, setidak-tidaknya secara spiritual dia sehat, secara psikis dia sehat, maka secara sosial pun dalam pergaulan dia sehat. Dan itu akan mempengaruhi tubuhnya. Sehingga dengan cara pandang spiritual, dia tidak mudah mengalami stres. Dia tidak mudah emosi, dia tidak mudah mengalami kesedihan, tidak mudah mengalami kemarahan, kebencian, dan energi-energi negatif lainnya. Nah, tubuh ketika tidak diganggu oleh pikiran-pikiran negatif, emosi negatif, itu kan berkembang dengan sehat. Jadi pertama, dia punya skill untuk mengelola pikiran dan perasaan, emosinya secara terampil. Termasuk gitu ya? egonya. Oke. Kan sehat. Minimal kalau orang tidak belajar spiritual, mereka tidak tahu bagaimana mengendalikan ego. Tiba-tiba diserempet sedikit marah, berkelahi, pukul-pukulan kan jadi kena bau gementah. Langsung seketika itu juga tubuhnya terluka karena perkelahian akibat tidak bisa mengendalikan ego. Sesederhana itu sih. Dan itu akan berimplikasi, berpengaruh terhadap raut wajah, ekspresi, gitu ya. Iya, persis. Mata, gitu ya. Sama kayak saya ini, kan wajah saya udah begini tuh. Ya, mungkin orang lihat saya, serem nih, pingin marah. Enggak. ini karena apa namanya? Ini karena main laptop kebanyakan. Lagi nulis buku jadi kena keratitis dulu. Nah, terus ada nggak Pak Wayan tips dan triks untuk berbicara dengan ayah dan ibu semesta ini yang baik dan benar gitu, gimana Pak Wayan? Iya. Sebagian mungkin karena berkah ya. Karena berkah ya? Karena berkah. Gift gitu ya? Ya, kenapa saya katakan demikian? Karena dulu saya juga nggak bisa begitu. Dulu saya juga banyak melihat apa sih yang dikasih pelajaran ini dari semesta, saya nggak tahu. Setelah saya mendapatkan aliran pesan yang kemudian tertulis dalam buku Saat Semesta Bicara, itu yang pertama kali saya kemudian dikasih tahunya. Saya merasa buku keempat itu yang judulnya Saat Semesta Bicara itu adalah pesan mengalir yang mutakhir lah, yang terakhir yang akan diberikan ke saya.
Tapi pada malam itu pesannya beda. Bukan, itu belum apa-apa. Masih banyak yang harus kamu tulis. Semua yang kamu lihat ini adalah kitab suci. Oke. Cara bacanya gimana? Besok kita baca. Nah, besoknya langsung bisa baca. Nah, jadi sejak itu. Besoknya langsung bisa Besoknya baca. langsung bisa baca, dibacain ini, dibacain itu gitu. Bunga jatuh dibacain, ya. Ada kecoa datang dibacain, apa saja dibacain gitu. Jadi bukan dibacain dengar-dengar suara tuh enggak. Tiba-tiba sesuatu tuh menjadi kita lihat. Persis seperti kalau tukang batu ngelihat batu yang dia pikirkan, yang dia lihat adalah ini bagus untuk apa namanya dasar rumah. Kalau orang yang mempunyai seni penataan batu ngelihatnya, ini kayaknya cocok untuk batunya di pojokan, ini bagus di batu besar ini gitu. Tapi bagi seorang pematung ngelihatnya batu ini jadi patung kayak gini gitu. Nah, saya seperti itu Mas Hendra. Tiba-tiba ngelihat sesuatu kejadian di alam, tiba-tiba dia tuh mengalirkan seperti cerita. Ada pesan apa di balik ini gitu misalnya gitu kan. Nah, contoh misalnya cecak merayap di dinding gitu. Apa yang bisa kita petik di sana? Cecak tidak jatuh ketika merayap di dinding yang terjal, di dinding yang tegak lurus. Yeah. Itu karena ada sesuatu, ada ruang kosong, vakum, semacam vakum di jari-jarinya, yang membuat dia bisa menempel di situ. Tapi bagaimana dia bisa jalan? Karena dia tahu kapan melepaskan vakumnya itu, kapan melepaskan kemelekatannya, kapan dia mengelekatkan dirinya. Nah, kita bisa seterjal apapun perjalanan hidup kita, kalau kita bisa meniru cecak, tahu kapan lengket, tahu kapan melepaskan kemelekatan, gitu. Baru bisa. Kalau kita nggak melekat pada hal itu, kita bisa jatuh. Contoh. Kalau kita mau naik kepada kesadaran, kita harus melekat kepada satu ajaran. Kalau nggak, kita nggak bisa. Contoh nih, banyak orang belajar agama, belajar spiritual, dan dia dengan fasih mengatakan, Tuhan ada di mana-mana. Kemanapun engkau menghadap, di sana ada wajah Tuhan. Aku mencintai Tuhan sebagai Sang Pencipta. Tiba-tiba, dia lupa melekat pada ajaran itu. Mukulin orang, caci maki orang, sementara kemarinnya dia bilang, aku melihat wajah Tuhan di mana-mana. Semua ciptaan adalah hasil karya Sang Pencipta. Nah, kalau kita menyakiti ciptaan, kan kita menyakiti, tanda petik, Sang Pencipta. Kita lupa melekat, tanda petik, pada itu ketika melaksanakan ini. Gitu. Tapi ada momentum di mana kita harus melepaskan itu. Contoh misalnya, kita mau sebagai dokter misalnya, mau ngoperasi orang. Operasi itu kan melukai. Terus tiba-tiba, aku nggak mau operasi, jangan-jangan. Kenapa gitu? Kalau aku operasi dia akan kesakitan. Padahal di dalamnya ada Tuhan, aku nggak mau menyakiti Tuhan. Ya kacau di situ. Jadi kita tahu kapan kita memegang kesadaran itu, kapan kita melepas. Nggak jadi dioperasi ya? Nggak jadi operasi jadinya gitu. Aku tuh ada pengalaman yang menarik banget. Kapan hari itu sempat wawancara mbak-mbak gitu, dari seorang ibu lah Pak Wayan, dari Jakarta gitu ya. Beliau itu mengalami dialog spiritual dengan dirinya, persis seperti yang dialami oleh Pak Wayan Mustika. Dan itu saya bener-bener, ternyata tidak hanya Pak Wayan yang mengalami hal seperti ini gitu. Persis, bahkan beliau nanti pengen ikut acara one day workshop upgrade kesadaran dan upgrade kehidupan di Bali gitu ya. Pokoknya kalau ada acara yang berkaitan dengan circle Pak Wayan, beliau mau datang lah ya. Nah, ternyata itu yang saya anehnya, ternyata tidak hanya Pak Wayan yang mengalami hal seperti ini gitu. Jadi ada dialog dan itu langsung dijawab terus Pak Wayan, mengalir terus gitu. Gimana itu Pak Wayan? Benar, semua. Makanya dalam kisah Mahabharata, yang mengalami dialog dengan Atman dalam dirinya, atau percikan Tuhan dalam dirinya, atau utusan Tuhan itu, Arjuna. Arjuna itu pemanah, manah itu pikiran. Krishna itu adalah avatar. Dalam diri kita kan ada avatar. Tuhan sendiri yang turun ke dunia ini dalam jagat kecil kita, yaitu Sang Ruh, Atman kita. Jadi percakapan antara pikiran kita dengan rohani kita, itulah self-talk. Itu dialami semua orang.
Kalau dia mau. Sebenarnya bisa dialami semua orang. Semua orang kalau dia mau. Bahkan itu kamu mau yang meninggal ibumu dulu atau bapakmu dulu loh, sampai terjadi seperti itu loh Pak Wayan. Bisa, bisa, bisa. Kalau kita memang tergantung apa sih percakapan kita, gitu kan. Jadi percakapan antara polisi dengan komandannya akan berbeda dengan percakapan antara guru dengan murid, percakapan antara perawat dengan dokter beda-beda. Jadi setiap orang itu punya guru sejati di dalam dirinya, itu siapa? Sang ruhnya yang akan membimbing pikirannya untuk mengerjakan apa gitu. Cuman kita kan tidak mengkoneksikan diri. Kenapa? Karena belenggu ego kita melapisi pikiran sadar kita yang murni itu. Itu penyebabnya. Penyebabnya. Makanya ajaran agama, ajaran spiritual di mana-mana tujuannya apa? Be good. Kalau sudah be good akan menjadi be God. Be God. Ini baru nih saya ngomong be God. Tapi kalau kita ngikutin ego, jadinya begal. Ya, begal itu apa? Kita merampok hubungan antara jiwa kita dengan nurani kita. Jadinya kita sibuk mohon, ya Tuhan, mohon tuntunanmu. Nggak akan Tuhan bersuara di luar sana. Ya, takut kita. Tuhan tuh bersuara dalam keheningan diri kita. Maka apa ya Cak Dun bilang, di dalam keheningan hanya sunyi yang hanya sanggup sunyi mengajarkanku untuk tidak mendua. Nah, gitu. ketika kita ada dalam kesunyian gitu, kita tidak lagi mendua dengan sang ruh kita. Sang ruh kita mana, kita juga mana, itulah yang disebut dengan Arjuna Wiwaha. Be good, be God, begal. Mau pilih gitu. Mau pilih mana? Ngikutin ego namanya begal gitu. Kalau ngikutin pikiran namanya be good. Ya, jadi baik kan pikirannya. Oh ya, ini masuk akal, rasionya begini. Ini kalau yang pikiran cerdas kan tahu hukum karma. Kalau begini pasti begini. Tapi kalau ngikutin jiwa, ruh, jadinya be God. Mantap. Nah, ini Pak Wayan, kalau misalnya kita udah dapat anugerah seperti itu, gitu ya, bisa berdialog dengan diri, self talk gitu ya. Ada interaksi langsung dengan guru sejati seperti yang ibu yang saya wawancara kapan hari tapi belum tayang itu. Bahkan kemudian mau kemana aja, kamu berangkat gitu, diarahin terus. Ini nggak bisa, nanti nggak akan berhasil. Ya beneran nggak berhasil meskipun dilawan gitu kan. Jadi presisi gitu loh Pak Wayan. Nah, pertanyaan saya, bisa nggak anugerah itu kira-kira kemudian hilang di tengah jalan, dicabut, dan yang menyebabkan itu apa? Karena beberapa case teman-teman saya juga ada yang mengalami gitu. Udah nggak bisa kayak dulu lagi aku ya gitu. Kenapa Pak Wayan? Ya, lagi-lagi karena faktor ego tadi. Ego, kegelapan. Nah, di Bali, di ajaran Hindu tuh ada yang disebut dengan 7 kegelapan. Sapta Timira. Apa yang disebut 7 kegelapan? Satu yang disebut dengan 7 kegelapan, kemarahan. Kemudian kebangsawanan. Ya. Jadi ketika kita merasa diri kita menjadi jumawa, jumawa oleh kebangsawanan kita, jumawa oleh keremajaan kita, oh aku ini ganteng dan sebagainya, itu semua bisa menggelapkan juga. Semua hal-hal yang menyebabkan kita jumawa, entah karena kepintaran kita, oh aku loh yang bisa. Nah, begitu kita mengakui itu aku yang punya, aku yang pintar, bukan dia gitu, bukan aku yang itu. Nah, disitulah kesombongan mulai kemudian menyebabkan kita ditarik. Nah, karena apa? Ketika ego yang kegelapan itu mengambil alih, maka dia akan menjadikan apa? Harta, tahta, dan cinta sebagai tujuan dia melakukan itu. Maka orang-orang yang tercerahkan, begitu tergoda egonya oleh harta, tahta, dan cinta, maka di situ dia mengalami fase kegelapan lagi. Kita tahu, Mas Hendra, di alam liar sana, hewan-hewan itu didorong oleh reaksi animalnya, reaksi egonya yang berupa fight or flight. Untuk apa? Untuk mendapatkan 3 itu. Singa merebut tahta sebagai penguasa wilayah. Hartanya adalah apa? Gerombolan hewan-hewan yang merupakan makanan dia, yang ada di wilayah kerajaannya si singa itu. Cintanya apa? Betina-betina itu tadi. Jadi kalau kita sudah tergoda oleh harta dan cinta ketika tercerahkan, maka seketika kita akan kembali menjadi animal mind.
Kalau sudah jadi animal mind, kita tidak lagi ada di animal mind, human brain, dan apa namanya itu, dan yang tertinggi itu apa namanya, lupa saya. Ya, jadi sifat buta kita akan muncul, sifat manusianya hilang, apalagi sifat dewasa. Mending nakalnya dituntasin dulu aja gitu, Pak. Nah, tuntasin dulu. Makanya banyak yang menyarankan, udah habisin kegelapanmu dulu. Habisin kegelapanmu supaya nanti yang tersisa terangnya. Gitu. Kan sekarang kan banyak orang ya di posisi gelap ingin terang, pas sudah terang ingin gelap lagi. Gitu. Ya. Makanya kalau guru-guru saya dulu bilang, wah nakal sak nakale sampai ngerti rupane setan, sebenarnya wis meneng sak menenge sampai ngerti rupane malaikat gitu. Persis Mas Hendra, persis gitu. Ya. Oke. Jadi keren sekali ya teman-teman. Ini ada titipan pertanyaan dari netizen, dari sahabat Ngadiroso, Pak Wayan. Udah lama, cuman saya lupa untuk menyampaikan. Beliau susah membedain antara kesadaran dan bawah sadar, dan pikiran bawah sadar itu apa bedanya gitu. Kecerdasan semesta tak terbatas Tuhan itu kemudian menjadi energi, memadat menjadi materi tubuh kita. Tetapi semua itu adalah kecerdasan semesta. Kebayang Mas Hendra ya? Ya. Di dalam diri kita sendiri sebagai alam semesta kecil, ruh kita adalah percikan kecerdasan semesta tak terbatas. Pikiran kita adalah percikan dari energi. Tubuh kita adalah percikan dari kecerdasan yang juga berdiam di dalam setiap tubuh materi ini menjadi kecerdasan bawah sadar. Nah, dalam diri kita kemudian terbagi 3. Tuhan ya, atau kecerdasan semesta menjadi 3. Ruh kita menjadi kecerdasan atas sadar. Pikiran kita menjadi kecerdasan sadar. Tubuh kita menyimpan kecerdasan bawah sadar. Nah, kalau pikiran sadar kita ini kita konekkan dengan kecerdasan bawah sadarnya, maka kita bisa terkonek dengan daya ajaib metafisik, daya ajaib bawah sadar yang akan membantu kita menciptakan apa di masa depan kita. Jadi tubuh kita yang cerdas ini bagaikan bumi pertiwi, apa yang kita tanam itu akan membuah. Jadi tubuh kita ini tempat kita bercocok tanam karma atau tindakan, karma pikiran, karma ucapan. Jadi nggak usahlah kita bicara, oh aku menyakitimu, nggak usah. Begitu kita berpikir tanpa kata-kata menyakiti orang lain, baru berpikir aja, benihnya sudah tertanam di sini, di dalam diri kita sendiri. Sehingga sangat disarankan hati-hati bahkan di level pikiran. Aku ingin menyakiti dia, walaupun bukan, belum sampai ngomong, baru di sini aja benihnya sudah masuk ke batin bawah sadar kita. Sehingga ke depan kalau kita ingin hal-hal yang baik, tapi batin bawah sadar kita sudah dipenuhi, baru pikiran-pikiran buruk. Makanya banyak orang sudah doanya panjang, kok nggak sampai-sampai. Ya, karena apa? Dia pinginnya lahannya tumbuh padi, tapi sudah terlalu banyak ditanaminya jagung, gitu misalnya. Gitu. Nah, pikiran sadar ini juga bisa terkonek dengan pikiran atas sadar atau kecerdasan ruh kita. Ini yang sering dialami oleh orang yang mengalami self-talk. Terbimbing. Terbimbing dari dalam secara dia koneknya mungkin bagus. Kalau orang biasa mungkin harus meditasi mendalam sehingga ketemu gelombang alfa theta untuk mengalami dialog dengan kecerdasan atas sadarnya. Pada beberapa orang mudah mengalami koneksi dengan yang dia mau download itu sehingga mengalami pewahyuan. Itu modelnya Mas Hendra. Itu. Jadi beberapa orang mudah mengalami pewahyuan karena pikiran sadarnya connect dengan kecerdasan ruhnya atau percikan Tuhan dalam dirinya. Sebagian orang itu kemudian mudah terkonek dengan bawah sadarnya.